mohon Imam Samsi bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kami Pak mengenai perjalanan hidupnya Pak Imam. Silakan Imam. Baik, insyaallah. Terima kasih Pak Irwan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil jalil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu, para pejuang subuh, mujahid subuh yang dimuliakan oleh Allah, tentu terima kasih pertama kali setelah kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati, diridhai oleh Allah dan membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua dan perjuangan kita bersama. Setiap kali kita memulai pertemuan tentunya harus kita saling mengingatkan untuk membangun rasa syukur itu. Karena ternyata kata syukur ini begitu sangat populer, tapi begitu sangat esensi dalam keimanan dan juga kehidupan kita. Menjadi esensi dalam keimanan kita karena syukur itu adalah merupakan pengakuan totalitas akan kemahamutlakan Allah di atas hidup kita. Maka motto innalillah bukan sekedar kita ucapkan ketika seorang meninggal dunia, tapi justru seharusnya menjadi fondasi falsafah kehidupan kita. Bahwa kita dan semua yang terkait dengan kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi bagian dari kesyukuran kita, menjadi esensi dari keimanan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini, apapun bentuknya sebagai pengabdian, itu bermuara kepada mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan istrinya terkagum-kagum. Karena beliau sujudnya panjang, rukuknya panjang, ibadahnya luar biasa. Ditanya oleh istrinya, "Kenapa dilakukan semua ini ya Rasulullah?" Barangkali dalam benak istri beliau adalah seorang rasul, nabi yang maksum, yang pasti dijamin masuk surga. Tapi kok ibadahnya luar biasa? Jawaban beliau bukan karena saya seorang rasul, bukan karena saya seorang yang paling imannya kuat, bukan karena seorang yang paling bertakwa. Tapi jawaban beliau sangat tawadhu, sangat rendah hati, dan beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura." Tidakkah seharusnya saya menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur? Maka kita pun beribadah ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Bahkan bukan sekedar karena kita membutuhkan, walaupun itu kebutuhan dasar. Ibadah itu kebutuhan dasar kita. Tapi kita beribadah karena kita ingin menyampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai kehidupan kita, dan memiliki otoritas tunggal dan mutlak atas kehidupan kita, bahwa ya Allah terima kasih atas segala sesuatu ini yang Engkau berikan kepada kami. Maka syukur ini betul-betul menjadi esensi dasar kehidupan kita. Wajar saja maka Al-Quran dimulai bukan bahkan perintah beriman, tapi setelah Bismillahirrahmanirrahim justru Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam agama nanti ini, semuanya bermuara kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita belajar bersyukur. Karena salah satu tujuan penting bulan Ramadan sebagai bahagian dari ketakwaan itu adalah syukur. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata wa la'allakum tashkurun itu adalah salah satu esensi tujuan penting daripada ibadah yang kita lakukan ini. Syukuran juga tentu membangun sikap positivity, sikap positif dalam kehidupan kita. Maka di saat-saat seperti pandemi 19 atau COVID-19 ini, tentu dengan rasa syukur ini kita akan selalu positif. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang berubah itu, yang bergeser itu hanya warna saja. Tapi esensinya sama, kehidupan. Dan selama kehidupan ini kita yakini sebagai karunia Allah, maka itu adalah blessing bagi kita, karunia bagi kita. Maka ketika Allah mengatakan, "Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita dalam karya.
konteks karya pada ayat ini khususnya adalah bagaimana merespon pada setiap warna kehidupan. Orang diberikan kekayaan, keterkenalan, kemajuan, kehebatan, kekuatan, kehormatan, apapun itu, luar biasa hidupnya. Tergantung bagaimana menyikapi. Warna itu bukan menentukan apakah hidup itu berkah atau tidak. Tapi bagaimana menyikapi. Kalau kehidupan yang baik ini disikapi dengan tawadhu, dengan syukur, dipergunakan di jalan Allah untuk kebaikan, alhamdulillah, kekayaan menjadi berkah luar biasa. Tapi ada juga orang yang sebaliknya diberikan kehidupan yang begitu susah, perih kehidupannya. Miskin, tidak mau dikenal orang, disakitin, zalimi barangkali. Nah, tergantung, bukan masalah warnanya di situ. Tapi bagaimana dia menyikapi. Kalau dia sikapi dengan izzah, dengan rasa hormat dan rasa harga diri yang tinggi, tidak hilang hanya karena sekedar miskin, dan dia senantiasa bersyukur, sabar, punya optimisme dan harap kepada Allah, maka insya Allah dia berhasil dalam hidup, walaupun dalam keadaan kesusahan seperti itu. Maka sekali lagi, rasa syukur ini membangun optimisme dalam kehidupan kita, positivity dalam kehidupan kita, maka insya Allah ketika kita menghadapi COVID-19 misalnya ini, ya dengan segala tantangannya ada, ya kita tidak perlu merasa bahwa itulah ujung dunia. Kenapa? Karena inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik dari semua tantangan itu ada peluang-peluang, bukan sekedar kemudahan-kemudahan, tapi justru ada peluang-peluang. Dan nanti saya akan berbicara bagaimana peluang dakwah misalnya di tengah COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, tadi saya diminta bicara sedikit ya tentang latar belakang. Ini cerita panjang, tapi ada buku terbaru, ini baru beberapa bulan terbit di Gramedia. Ya, judulnya Menapak Jalan di Bumi Barat. Ya. Silakan saja di situ sebenarnya diceritakan agak detail. Bukan saya menulis, itu ditulis teman mengenai saya. Kalau menebar damai di Bumi Barat ada sebelah kanan saya, itu juga ada cerita panjang. Buku yang ditulis bersama Rabi Yahudi sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia di Mizan, Anak-anak Ibrahim, Sons of Abraham. Ini saya tulis bersama pendeta Yahudi dan pengantarnya oleh mantan Presiden Bill Clinton. Bisa juga dibaca di situ. Tapi intinya adalah saya mendarat di Amerika ini di penghujung tahun 96. Ya, jadi saya sebenarnya meninggalkan Indonesia itu cukup lama. Saya sejak tamat pesantren sekitar 18 tahun. Kemudian saya ke Pakistan kuliah selama kurang lebih 7 tahun, S1, S2. Lalu kemudian ke Saudi mengajar selama 2 tahun. Di Saudi itulah kemudian saya bertemu dengan duta besar kita, namanya Bapak Nugroho Wisnumurti. Mungkin kenal, beliau duta besar senior kita yang sekarang udah pensiun. Beliau mengajak saya ke Amerika, karena saya waktu itu menjadi penceramah di Konsulat Jenderal RI di kota Jeddah, kepada jamaah haji yang mungkin saya istilahkan ya, papan kelas lah kira-kira gitu. Jadi para duta besar kita dari luar negeri, kemudian waktu itu ada beberapa menteri, ada Pak Faisal Tanjung, Pak Azwar Anas, Pak Ali Alatas, Pak Tarmisi Tahir, Menteri Agama ketika itu. Lalu saya tiba-tiba diminta menjadi pembicara tentang manasik haji di kantor Konsulat Jenderal RI ketika itu. Nah, setelah saya ceramah itulah saya didatangi oleh Pak Nugroho. Dia katakan, "Dek, dari mana?" Saya katakan, "Dari Indonesia." Tiba-tiba beliau mengatakan begini, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Itu tidak ada basa-basi sebelumnya, langsung saja mengajak. Nah, saya ini sudah tinggal di kota Jeddah selama 2 tahun sebagai staf pengajar di namanya Islamic Education Institute. Itu milik adiknya Raja Fahad. Jadi miliknya adiknya Raja Fahad. Dan kerja kita memang sudah bersentuhan dengan non-Muslim. Jadi saya banyak mengajar orang-orang Filipina, orang-orang India, banyak pekerja. Di Jeddah itu ratusan ribu atau banyak sekali orang non-Muslim di kota Jeddah. Di rumah-rumah sakit, para nurses, kemudian insinyur-insinyur yang bekerja di Saudi Arabia itu banyak non-Muslim. Nah, kami yang kemudian ditugasi ketika itu untuk mendekati mereka, artinya berdakwah kepada mereka. Maka alhamdulillah ternyata itu cara Allah, bahwa saya sudah dididik di kota Jeddah untuk bersentuhan dengan non-Muslim. Maka ketika beliau mengajak saya ke kota New York, saya awalnya agak bingung juga, kira-kira apa saya bisa hidup di kota New York. Saya dari Saudi Arabia yang kira-kira negara yang cukup agak eksklusif lah, ketika itu boleh kita istilahkan demikian kan. Dan terkadang juga penafsiran-penafsiran agama yang agak literal sedikit. Nah, sekarang saya justru harus hidup di Amerika, negara yang sangat liberal. Kira-kira bagaimana saya akan membawa diri begitu. Ini kekhawatiran pertama saya. Kekhawatiran yang kedua adalah kira-kira gimana dengan keluarga itu? Ya, kira-kira anak saya bagaimana nanti keislamannya bisa belajar Islam lagi? Bagaimana dengan keluarga saya? Ini kekhawatiran. Tapi akhirnya saya iakan. Kenapa saya mengiyakan? Pertama sebenarnya dorongan yang terbesar adalah karena memang saya agak sedih juga di Saudi ketika itu karena
masalah TKI, TKW ketika itu. Nah saya ini walaupun staf pengajar, ya masih tetap dianggap sebagai TKI lah kira-kira begitu ya. Tenaga kerja Indonesia di kota Jakarta. Walaupun saya tenaga staf pengajar, ya, mengajar gitu, guru gitu. Tapi kalau jalan di pinggir-pinggir jalan ya kadang juga dianggap sebagai seorang sopir atau penjaga gedung ya kira-kira begitulah. Saya kasihan kepada ada teman kita namanya dulu Bapak Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq itu sekarang jadi ketua Dewan Masjid. Bukan Dewan Masjid, ketua apa yang organisasi Pak Nasir itu apa dulu? Dakwah Islam. Ya. Jadi beliau ketuanya sekarang. Itu dulu direktur di IDB, Islamic Development Bank. Tapi karena hanya beliau orang Indonesia, itu kalau beliau ada di masjid bersama saya, kadang dipandang sebelah mata, oh, ini jangan-jangan sopir pula. Padahal direktur bank di kota Jakarta. Maka saya sebagai putra Indonesia yang tinggal di Saudi ketika itu ya sakit hati juga. Maka ketika saya diajak untuk datang ke kota New York, saya iakan langsung. Ya itu mungkin apa itu kesalahan atau apa, mudah-mudahan saya diampuni kalau saya salah. Tapi saya langsung iakan. Saya tanya kepada beliau, kenapa saya diajak ke kota New York? Beliau mengatakan, ya kita baru membeli gedung dan kita sudah jadikan masjid. Kita perlu seorang imam. Maka alhamdulillah memang saya datang menjadi imam di masjid itu. Itulah yang sekarang imam Ustadz Arifin Jayadi, namanya Imam Masjid Al-Hikmah ya. Jadi Ustadz Arifin Jayadi sana sekarang. Nah saya datang ke sana menjadi imam. Ya, masjid kita sederhana dari gudang, tidak apa-apanya. Nah itulah kira-kira ceritanya sampai saya di kota New York. Tapi kemudian 9/11 merubah segala-galanya. Saya 5 tahun di kota New York ketika terjadi 9/11 itu. Dan alhamdulillah karena ketika saya pertama sampai di kota New York ini memang salah satu yang program utama saya adalah membangun komunikasi dengan tetangga-tetangga kita. Ya. Karena ini bagian dari dakwah kita. Saya mengistilahkan itu dialog. Ya. Kenapa sampai saya menulis buku dengan pendeta Yahudi ini? Bagian dari dialog ini. Nanti kita jelaskan apa sesungguhnya maksudnya. Tujuannya apa? Karena saya menganggap dialog antar agama itu di kota New York khususnya adalah bagian dari pembersihan lahan. Apa artinya membersihkan lahan? Ya kalau lahan tidak bersih, gimana bisa ditanamin? Maka harus dibersihkan dulu. Apa maksudnya membersihkan lahan dalam bidang dakwah? Ya dikurangi kecurigaan, dikurangi kebencian, dikurangi kesalahpahaman. Maka ini kalau sudah berkurang, tentu akan tumbuh simpati. Kalau orang sudah tumbuh simpati, insya Allah jangankan tidak perlu disuruh, karena mereka sendiri yang paling diberi Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Nah ini pengalaman saya. Sehingga saya mengistilahkan, interfaith yang kami lakukan adalah pembersih lahan dakwah sebenarnya. Maka itulah yang kami lakukan waktu pertama kali sampai di kota New York. Alhamdulillah, ternyata itu yang dilihat oleh pemerintah kota New York. Maka ketika terjadi 9/11, memang saya yang diminta untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak sekali acara-acara besar. Termasuk waktu Presiden Bush pertama kali datang ke Ground Zero, kemudian membaca doa di Yankee Stadium yang saya membaca Al-Quran ketika itu, bisa ada YouTube-nya itu. Kemudian beberapa kali ke White House dan sebagainya. Nah itulah kira-kira secara singkat kenapa saya dari Kampung Kajang. Kampung Kajang ini kampung terpencil betul ya. Ini betul-betul saya masuk ke sana nggak ada aspalnya waktu saya masih di sana. Dan mobil yang masuk itu hanya sekali dalam 2 minggu, truk mengangkut kelapa-kelapa dan pisang. Itu saja. Ya. Memang sangat terkenal. Jadi saya tidak pernah bermimpi akan hidup di kota New York. Ya. Apalagi menjadi imam, apalagi mungkin istilah tadi itu dikenal orang, saya nggak pernah bermimpi. Ini Allah semua yang mengatur. Baik, insya Allah itu cerita singkat. Silahkan juga dibaca buku dan terima kasih. Sudah banyak yang menyebutkan. Baik, Bapak terima kasih. Ibu. Pak Imam, punten Pak Imam, mohon maaf sebentar sebelum saya interrupt sebentar ya Pak Imam ya. Terima kasih. Pak Imam, terima kasih. Pak Imam hari ini akan menyampaikan kajian dengan tema pandangan dunia terhadap Ramadan ya, Pak Imam ya nanti ya Pak ya. Nah bagi teman-teman, ini kita biasanya selama ini kajian itu berlangsung selama kurang lebih 40 menit Pak Imam. Nanti dilanjut dengan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyiapkan pertanyaan bisa disiapkan di kolom chat atau nanti kita buka juga kesempatan untuk bertanya langsung ya. Mari kita niatkan kajian ini, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan untuk menuntut agama demi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Imam, kita lanjutkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Bapak dan Ibu, kita memasuki bulan Ramadan ini dengan suasana yang unik. Suasana yang berbeda. Ya tentu tidak perlu mengurangi semangat ubudiyah kita. Karena sesungguhnya salah satu hikmah kenapa barangkali Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berRamadan tahun ini dengan suasana yang berbeda.
adalah ingin menguji kita bahwa apakah kita itu punya Allah di mana-mana. Apakah Allah itu hanya kita tempatkan di masjid saja? Atau insya Allah Allah juga ada di rumah-rumah kita. Maka saya selalu mengatakan bahwa kalaupun kita belum bisa ke masjid kita karena suasana yang mungkin belum memungkinkan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ubudiyah kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya justru melihat bahwa salah satu hikmah memang daripada kenapa kita diuji berRamadan di saat-saat seperti ini, salah satunya adalah karena memang mungkin saja selama ini Ramadan kita yang normal itu berlalu begitu saja dan kurang kita sadari kenikmatannya. Sehingga berlalu menjadi sebuah rutinitas tahunan yang terkadang esensi Ramadannya itu berkurang. Esensi ubudiyahnya itu berkurang. Sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selalu memberikan contoh, kalau seandainya kita orang Padang pasti, dan saya juga bukan orang Padang tapi senang misalnya rendang. Ya biasanya kalau kita rindu rendang, kalau kita makan rendang kan dua potong biasanya udah cukup. Bayangkan kalau setiap hari kita makan rendang, itu akan menjadi biasa-biasa nilainya. Maka puasa yang kita lakukan setiap tahun itu, dari tahun ke tahun, mungkin menjadi sebuah rutinitas dan sehingga esensi dari puasa itu menjadi berkurang. Maka sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala balik untuk menyadarkan kita bahwa berhati-hati karena esensi puasa yang kamu lakukan sudah mulai berkurang, maka sekarang kita harus melakukan self-introspection atau introspeksi kembali. Yang kedua mungkin, kenapa kita berRamadan secara unik tahun ini, nampaknya Allah menjaga kita. Menjaga apa maksudnya? Saya melihat bahwa sudah mulai ada kecenderungan-kecenderungan di kalangan umat Islam untuk mengikuti tradisi dan budaya orang lain ketika kita melakukan ubudiyah di bulan-bulan Ramadan ini. Khususnya ketika akan beridul fitri. Nilai bisnisnya terlalu tinggi. Nilai transaksinya terlalu tinggi. Nah ini barangkali pelajaran penting karena kenapa nilai ubudiyah pada perayaan-perayaan agama lain itu menjadi hilang. Kita misalnya di Amerika kalau kita melihat peringatan Natal teman-teman Kristiani, maka yang nampak itu adalah bisnis. Yang nampak itu adalah transaksi materialisme. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwa semua itu halal bagi kita, tapi jangan sampai kemudian menjadi dominan dalam perayaan-perayaan hari besar Islam kita. Maka alhamdulillah Allah mengingatkan kita kembali dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang sebelum kamu agar kamu mencapai tingkat ketakwaan. Nah, sebelum saya berbicara tentang Ramadan di Amerika dan bagaimana dunia internasional menyikapi Ramadan ini, tentu saya ingin dulu menyampaikan bahwa puasa ini adalah sebuah ibadah yang sangat khas. Puasa ini adalah sebuah amalan yang kira-kira spesial diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadits qudsi yang mungkin semua kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan saya yang memberikan pahala langsung kepada orang-orang yang berpuasa itu. Kenapa sampai Allah mengakui puasa itu sebagai miliknya? Ini adalah kuncinya saya kira. Rasanya ada di sini saya kira. Karena puasa adalah merupakan amalan ibadah yang paling intim sifatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah amalan ibadah yang hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Kita boleh saja minum di belakang pintu, kemudian keluar pura-pura dahaga. Orang tidak tahu kita berpuasa atau tidak. Kita mungkin berpura-pura lapar gitu. Padahal kita udah makan sekenyangnya dalam kamar kita, nggak ada yang tahu. Beda kalau kita salat, kita bergerak, naik turun, orang tahu dia salat, diakhiri dengan salam. Beda kalau kita sedang melakukan ibadah haji, jutaan manusia menyaksikan. Beda kalau kita memberikan zakat, minimal ada 2 orang yang terlibat. Tapi kalau puasa, hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Maka puasa membangun sebuah esensi dasar dalam kehidupan kita adalah kejujuran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini membangun kebersamaan kita dengan Allah. Membangun ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kita menyembah Allah ini seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikan kita. Perasaan seperti ini, perasaan ma'iyatullah atau kebersamaan dengan Allah inilah yang akan membangun motivasi dan kekuatan hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan bagaimanapun, kita tidak perlu goncang dan goyah. Kebersamaan dengan Allah inilah yang diistilahkan dengan al-urwatul wuthqa dalam bahasa Al-Quran.
Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kafir kepada tagut-tagut, tagut kepada hawa nafsu itu tagut. Dunia ini tagut. Keterkenalan kita terkadang menjadi tagut. Tergantung bagaimana kita memposisikan. Kalau kita ingkari semua itu dan kita menghadirkan kebesaran Allah dalam jiwa kita, maka pada saat itu kita memiliki pegangan yang terkuat. Pegangan yang tidak pernah goyah. Itulah disebut al-urwatul wuthqa. Maka goncangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan hadapi dengan tenang. Termasuk menghadapi COVID-19. Kenapa? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali kalau memang Allah sudah menentukan. Maka ketenangan jiwa seperti ini akan menjadikan kita kuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Itu makna puasa yang harus kita sadari bersama. Tentu makna puasa yang kedua adalah bahwa puasa itu adalah merupakan transformasi kejiwaan dan sekaligus karakter kemanusiaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita coba memeras ajaran agama kita ini, dan saya ini mengambil kesimpulan bukan hanya karena kita membaca dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, tentu itu yang terpenting. Tapi juga dari perilaku manusia yang terjadi. Bahwa ternyata nilai daripada keberagamaan kita itu ada pada akhlakul karimah kita. Kenapa? Karena ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan itu, kalau tidak mengantar kepada perilaku karakter kemanusiaan yang baik, maka boleh jadi akan membawa kita kepada kebangkrutan sejati di akhirat nanti. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang-orang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan tentu yang tidak punya duit. Man la dirham wa la dinara lahu, yang tidak punya dolar, yang tidak punya euro, kira-kira begitu. Itulah orang yang bangkrut. Tapi Rasulullah mengatakan bukan itu. Justru orang yang bangkrut itu adalah yang datang menghadap Allah nanti dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan semua ritualnya. Tapi kemudian dia pernah menyakitin ini, pernah berbohong kepada situ. Semua itu ada karakter yang tidak benar. Maka akhirnya di akhir nanti ketika dia sudah akan masuk surga, orang antrian complaining. Orang antrian komplain apa ya? Mengeluh. Ya Allah, kok bisa orang yang masuk surga katanya? Dulu dia pembohong, dia dulu suka memfitnah, dulu suka gibah orang, dia sudah nyakitin orang, kok bisa masuk surga? Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah itu selalu ingin ada yang disebut dengan self proof agar dia membuktikan dirinya sendiri. Dia tanya, benar enggak? Maka lidahnya kemudian bersaksi melawan dia bahwa dulu dia yang pernah berbohong. Matanya kemudian bersaksi bahwa memang dulu dia pakai saya untuk melihat yang haramkan begitu. Bersaksi semuanya. Akhirnya apa? Kebaikannya diberikan kepada semua orang yang mengeluh tadi itu. Habis kebaikannya ternyata masih banyak orang yang mengeluh. Akhirnya kejahatan orang itu diberikan kepadanya. Orang yang udah hampir masuk surga akhirnya dilempar masuk neraka. Itulah kebangkrutan yang sejati. Maka sekali lagi ibadah puasa yang kita lakukan ini mungkin bisa saja sah secara fikih, tapi tidak memberikan nilai apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Boleh jadi ada yang berpuasa tapi tidak punya apa-apa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar saja. Kenapa? Tidak mentransformasi karakter kita kepada karakter yang lebih baik. Akhlakul karimah kita. Dan itulah nilai yang tertinggi dalam keberagamaan kita. Tentu. Maka Rasulullah SAW dalam Al-Quran dipuji. Bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, tapi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Rasulullah memiliki karakter yang luar biasa. Itulah pujian Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu tujuan puasa yang terakhir sebelum saya berbicara tentang bagaimana Amerika menyikapi Ramadan adalah transformasi komunal. Ya. Bahwa ada perubahan komunitas yang terjadi. Secara global umat ini harusnya semakin baik. Secara bangsa, sebagai muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi lebih baik setelah Ramadan itu. Karena harus ada transformasi komunal, transformasi komunitas. Kalau setelah Ramadan biasa-biasa saja, maka tentu ada pertanyaan, kok bisa terjadi seperti itu? Apa artinya transformasi komunal? Berarti ada transformasi psikologis kemasyarakatan yang baik menuju kepada budaya dan kultur yang lebih baik. Mohon maaf saya sebagai orang Indonesia, mari kita mengkritik bangsa kita sendiri. Bangsa kita ini ada permasalahan kultur. Kita alhamdulillah muslim terbesar dunia. Insya Allah kalau salat ramai di masjid-masjid. Tapi coba kalau kita dalam kehidupan sosial, saya selalu memberikan satu contoh kecil saja. Saya kalau di Jakarta kan biasanya ya kalau lagi di mobil saya memperhatikan gimana lajur mobil itu. Kadang teman kita yang mau ke kanan misalnya ngasih sign justru yang di belakang semakin cepat nggak dikasih itu. Maka apa yang terjadi? Teman kita ini belajar menyerobot. Kalau pintar nyerobot di jalan, maka dia akan menyerobot di mana-mana. Itu kan budaya sesungguhnya. Itu kultur. Bapak dan Ibu sekalian,
budaya masyarakat itu dalam bahasa Islamnya itu ma'rufun. Ma'rufun. Yang namanya kebaikan dan kebajikan itu bahasanya banyak. Ada namanya thayyib. Coba tanya orang Arab, kaifa haluka? Mungkin dia akan jawab, ana thayyib. Itu artinya saya secara fisik baik. Tapi kalau ditanya lagi, kaifa haluka? Dia katakan ana khair, berarti fisik dan batinnya baik. Nah, kalau fisik dan baik ini kita tingkatkan lagi menjadi sebuah budaya hidup dan kultur, itulah yang disebut dengan ma'ruf. Maka kita di Indonesia itu mungkin sudah khair. Masya Allah, zikirnya udah bagus. Tapi belum menjadi sebuah kultur budaya dalam masyarakat. Dan inilah kami sebagai muslim, di tengah non-muslim, banyak belajar ya praktek Islam dari non-muslim. Dan jangan salah pahami saya tidak belajar Quran dan Sunnah dari non-muslim. Tapi saya belajar praktek Islam dari non-muslim terkadang. Maksudnya apa? Coba kalau mereka naik bus, teratur ya. Tidak perlu gontok-gontokan. Naik kereta api, ada pemuda yang duduk, misalnya dapat tempat duduk. Ada orang tua yang berdiri karena sudah sakit lututnya. Malu sendiri anak muda itu kalau nggak ngasih tempat duduknya. Apakah ini menjadi kultur nggak di tempat kita? Menjadi budaya nggak di tempat kita? Kalau ini menjadi budaya, itu yang disebut al-ma'rufu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Itu sesungguhnya. Maka puasa harusnya mengantar kita kepada transformasi komunal. Harus tumbuh budaya yang baik itu. Kalau kita ada keluar dari bulan Ramadan, kita juga masih tidak disiplin, tidak menghargai waktu, kita tidak menjaga hawa nafsu kita masih gontok-gontokan. Orang yang korupsi terkadang bukan karena miskin, tapi itu perilaku mentalitas. Nah sekarang kita akan lihat, apakah tidak akan berkurang korupsi setelah bulan Ramadan itu? Kan begitu. Maka sekali lagi, jangan sampai puasa Ramadan ini menjadi sebuah rutinitas ritual semata. Apalagi kita cuma sekedar mengkalkulasi pahala-pahala gitu. Kok kita masuk surga juga bukan karena pahala, karena rahmatnya Allah. Walaupun pahala bisa menjadi kunci rahmat. Tapi jangan sampai kita mengkalkulasi. Masya Allah, alif lam mim 30 pahala. Kalau kita sudah khatam Al-Quran, berapa pahalanya? Sudah kunci surga di kantong kita. Kan begitu. Soalnya seperti itu. Kalau kita melakukan ibadah seperti itu, berarti kita melakukan ibadah kapitalistik namanya. Berhati-hati kita. Seolah-olah kita ini kapital, semua serba kalkulasi gitu, kalkulasi material. Ibadah materialistik. Mari kita beribadah betul-betul karena pertama, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan perubahan karakter, tidak saja secara individu, tapi juga secara komunal. Saya kira ini tujuan puasa kita. Nah, kembali singkat saja karena waktu, biar kita dialog. Alhamdulillah, kalau kita berbicara sikap atau bagaimana dunia internasional memandang Ramadan, itu tergantung bagaimana memandang Islam ya. Ya, karena Ramadan ini adalah memang salah satu fondasi agama kita. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan di atas 5 fondasi, salah satunya adalah puasa. Maka bagaimana agar teman-teman non-muslim kita bisa melihat puasa Ramadan secara positif? Ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kami di Amerika Serikat, khususnya di kota New York, memang bulan Ramadan ini bukan sekedar bulan ibadah seperti di dunia Islam. Tapi memang kita jadikan sebagai bulan momentum untuk, salah satu momentum yang tepat untuk mendakwahkan Islam ini. Sehingga apa yang kami lakukan? Banyak yang kami lakukan. Salah satu inisiatif misalnya yang kami lakukan di kepolisian. Kebetulan saya ini adalah liaison, penghubung antara kepolisian dan masyarakat muslim. Dan bahkan saya ini menjadi pelatih kultur budaya di kepolisian. Jadi setiap polisi yang akan tamat itu, ya alumni menjadi polisi, itu harus dididik dulu tentang kultur Islam. Kalau masuk masjid bagaimana, kenapa harus buka sepatu. Nah hal-hal kecil. Tapi ternyata mereka sangat apresiasi. Nah salah satu inisiasi kami di kepolisian tentang bulan Ramadan ini, ada acara yang disebut Welcoming the Month of Ramadan. Menyambut selamat datang bulan Ramadan. Dan itu luar biasa. Ini kami sudah lakukan dari tahun 98. Waktu kami memulai itu hanya puluhan orang yang datang mengikuti. Alhamdulillah sekarang justru menjadi inisiatif dari NYPD setiap tahunan. Ribuan orang yang ikut. Bukan hanya orang Islam, tapi juga non-Muslim ikut mendengarkan ceramah kita, penjelasan kita tentang Ramadan, apa yang terjadi di komunitas Muslim. Nah tentu ini bagian dari dakwah kita. Selain itu kami juga biasanya melakukan apa yang disebut dengan open house. Jadi buka puasa kita bukan sekedar berjamaah, tapi juga kita jadikan momentum untuk mengundang tetangga-tetangga datang menikmati makanan bersama kita. Karena kebiasaan seperti ini, ternyata ada di antara tetangga-tetangga ini pengalaman ya, kejadian. Tetangga-tetangga ingin merasakan puasa itu apa. Maka beberapa tetangga melakukan puasa. Hanya karena ingin ikut buka puasa. Kenapa? Orang Amerika itu fair. Orang Amerika itu ada sense of justice yang cukup tinggi. Jadi mereka merasa tidak fair kalau ikut berbuka puasa tapi tidak puasa gitu.
Maka mereka juga ikut puasa. Maka ada non-muslim yang ikut merasakan puasa. Alhamdulillah saya masih ingat, ini polisi Pak, polisi. Sekitar 7 tahun yang lalu, udah lama ini ceritanya. Dalam 1 tahun itu ada 3 polisi masuk Islam karena ikut merasakan puasa. Lalu ditanya, kok bisa? Dia katakan, kok saya merasa lebih ringan, merasa lebih enak bergerak, merasa lebih tenang katanya ketika berpuasa ketimbang tidak berpuasa. Nah, gara-gara itu 3 polisi yang masuk Islam sekitar 7 tahun yang lalu karena ikut merasakan puasa. Maka biasanya kami mengadakan buka puasa bersama dengan teman-teman non-muslim, tapi juga non-muslim kita undang. Dan ini juga ada cerita lucu juga ini. Biasanya saya sampaikan ketika berbicara tentang dakwah. Bagaimana bahwa berdakwah itu harus kita sampaikan dengan komunikasi yang rasional. Jadi jangan bermain dogma yang terkadang terasa dipaksakan. Jadi suatu ketika dalam sebuah buka puasa, datanglah sekelompok mahasiswa dari NYU, New York University. Salah seorang di grup ini ada orang Amerika Indian, dari India, keturunan India tapi orang Amerika. Tiba-tiba ketika tanya jawab, dia angkat tangan. Dia katakan, Imam, kalau ada sesuatu yang unik dalam agama kamu, yang saya tidak miliki sebagai orang Hindu, saya masuk Islam. Saya kira dia joking, dia main-main. Saya katakan, kami orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu, karena la ilaha illallah. Ternyata dia ketawa. Dia katakan, saya juga sebagai orang Hindu percaya kepada Tuhan yang satu. Loh, maksudnya apa? Itu patung-patung bagaimana? Dia katakan mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu mewakili aspek-aspek ketuhanan. Ya makanya di Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi patung-patung itu mewakili aspek-aspek ketuhanan, aspek lelaki, aspek perempuan, aspek Buddha, aspek raja, makanya macam-macam Tuhan. Patung-patung itu. Saya katakan pintar juga wanita ini, gimana menjawabnya? Lalu saya mengatakan begini, kamu orang Amerika ya? Are you an American? Dia katakan, ya saya orang Amerika. Itu masih zaman Obama. Kamu suka Presiden Obama nggak? Oh iya, saya senang Barack Obama, orangnya baik. Nah sekarang saya tanya Anda, mana yang lebih baik? Kalau mau ketemu Obama langsung saja, tidak perlu ada appointment, tidak perlu ngambil jadwal, tidak perlu security, tidak perlu sekretaris. Pokoknya nggak perlu orang-orang lain lah, langsung saja. Anytime, any moment, di mana saja bisa ketemu. Atau harus melalui semua proses-proses itu? Dia katakan yang enak yang langsung dong. Saya katakan itulah yang unik dalam agama kami. Dalam agama kami, kalau kami ingin ketemu Tuhan, berkomunikasi, di mana saja dan kapan saja, tidak perlu ada intermediary, tidak ada penengah, tidak perlu ada penengah. Nabi Muhammad itu bukan penengah bagi kami. Tidak perlu saya berdoa in the name of Muhammad, tidak perlu. Ya. Jadi saya langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan itu yang unik dalam agama kami. Rupanya argumentasi yang saya istilahkan argumentasi anak SD ini masuk akal dia dan dia masuk Islam gara-gara itu. Ya. Ini karena apa? Kita undang makan buka puasa. Ya buka puasa di masjid kita, alhamdulillah. Jadi seringkali kita melakukan buka puasa bersama, kita undang non-muslim, lalu kita berdialog. Bukan cuma itu, kerap kali juga banyak kegiatan-kegiatan lain, apalagi Idul Fitri, kita undang mereka halal bihalal, kemudian kita mengadakan Eid celebration, macam-macam yang kita lakukan. Jadi ini ada cerita unik lagi ini, yang Amanda yang biasa ceritakan di mana-mana itu. Amanda ini putri Iowa. Iowa ini kan banyak redneck di sana, orang putih yang sangat anti dengan imigran, ya. Jadi Amanda ini suatu ketika datang di kelas saya, waktu itu masih muda sekitar 23 tahun, 24 tahun. Dia duduk di kelas saya, lalu tidak memperhatikan. Saya tanya belakangan setelah masuk Islam, kenapa waktu pertama kali datang nggak memperhatikan? Dia katakan takut kena sihir, katanya. Karena Islam itu sihir. Dia bilang jangan takut kena sihir, makanya dia nggak memperhatikan. Nah akhirnya di penghujung kelas itu, saya tanya, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nggak ada yang angkat tangan kecuali Amanda itu. Dia mengatakan ini pertanyaan saya, dia lempar 4 halaman pertanyaan. Lalu saya buka, ternyata semua mengenai Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi kamu ngawinin anak-anak, kenapa Nabi kamu rampok, macam-macam lah, semua yang negatif lah mengenai Nabi Muhammad. Dan punya referensinya ada, anaknya pintar. Akhirnya saya bilang, ini waktu kita terbatas, ayo kita dialog pakai email. Saya kasih email saya. Akhirnya di malam hari seabrek pertanyaan lagi masuk. Alhamdulillah saya mulai menjawab pertanyaan dia 1, 2, 3. Minggu depan datang lagi, walaupun dia masih setengah hati. Singkat cerita 6 bulan dia belajar Islam. Dia mengatakan, dia ngirim email ke saya mengatakan, kok saya sudah mulai jatuh hati dengan agama ini. Saya tanya, kok bisa jatuh hati? Kamu kan dulu yang marah sama Nabi kami. Dia mengatakan, because you are a good salesman. Karena kamu juru jual yang baik. Loh, bisa saya bukan juru jual, saya bilang. Saya adalah Muslim yang berkewajiban menyampaikan apa adanya tentang Islam. Anda terima itu hak Anda tolak itu juga tanggung jawab Anda. Alhamdulillah 2 bulan kemudian saya persingkat saja ceritanya, masuk Islam dia. Lalu saya tanya, maksudnya juru jual itu apa?
ternyata dia itu tertarik bukan karena ceramah saya, bukan karena konsep-konsep yang saya sampaikan. Dia itu tertarik karena ketika saya ajak dia datang kepada apa? Halal bihalal. Jadi saya ajak datang ke rumah duta besar, saya ajak datang ke rumah konjen, saya ajak ke kepala perwakilan bank-bank. Rupanya ketika diterima dengan senyuman, dengan keramahan, ya, dengan persahabatan, itu yang lebih menarik dia masuk Islam ketimbang dengan konsep-konsep itu. Ini yang kemudian bagi saya menjadikan saya mengambil satu kesimpulan bahwa dakwah itu memerlukan ketauladanan. Sebab kalau dakwah itu tidak ada ketauladanan, maka orang akan bertanya, ini nanti Islam yang mana saya akan ikutin? Islam yang elok di buku itu, atau Islam yang dipraktekkan di pinggir-pinggir jalan yang mana semeraut kehidupan kita? Orang bingung ya, Islam mana gitu. Maka dakwah kita ini bukan ketauladanan. Bapak dan Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang kami lakukan di bulan Ramadan. Intinya adalah bulan Ramadan bagi kami bukan sekedar bulan ibadah, tapi juga bulan dakwi, bulan dakwah bagi kami. Nah, sekarang di masa-masa pandemik ini tentu lebih lagi. Alhamdulillah, banyak masjid-masjid kita yang kemudian membuat dapur umum, memasak makanan diantar ke rumah-rumah sakit, karena rumah sakit ini kan dokternya kerja hampir 24 jam. Ya. Kemudian ada masjid-masjid membagi-bagi bahan makanan, alhamdulillah teman-teman kita melakukan fundraising, kemudian membeli bahan makanan, diumumkan secara masif. Siapa yang membutuhkan makanan, diantarkan ke depan pintunya. Karena banyak orang New York, orang Amerika ketakutan keluar rumah. Bukan cuma itu, alhamdulillah, sekarang ini karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, di kota New York, setiap hari 500.000 paket makanan disediakan, makanan halal ini ya, oleh wali kota New York untuk orang-orang yang berpuasa. Ini semua pendekatan-pendekatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, perkembangan Islam luar biasa. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Nanti mungkin dalam tanya jawab saja saya kembalikan kepada Pak Irwan sebagai moderator, biar lebih luas lagi yang kita bahas supaya kita gali lebih jauh dalam bentuk pertanyaan. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Imam yang disampaikan mengenai pentingnya kita sebagai ambasador Islam ya Pak Imam ya, untuk menunjukkan akhlak yang mulia, karakter yang mulia supaya orang-orang non-muslim bisa melihat bagaimana sesungguhnya orang Islam itu berakhlak gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan acara ini, mungkin teman-teman bisa persiapkan pertanyaan atau nanti apa yang mau diskusikan, bisa satu lewat chat maupun langsung. Tapi pertama-tama sebelum itu perkenankan saya untuk menyampaikan bahwa besok pagi kita akan kembali lagi mengadakan kajian online ini sampai insya Allah sampai akhir Ramadan. Besok itu akan diisi oleh Profesor Hamdani Anwar, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga ahli tafsir yang insya Allah besok temanya adalah mentadaburi ayat-ayat Ramadan. Jadi saya pikir ini surat Al-Baqarah ya, 183 sampai 187. Ini akan menarik sekali dari pandangan beliau. Kita sama-sama mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Ramadan, apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita terapkan dari situ. Terus kedua, kami sampaikan juga bahwa Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan kembali mengadakan bantuan sosial dalam bentuk paket sembako kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak dari krisis pandemi COVID-19 ini. Insya Allah bantuan sosial ini akan kita salurkan di tanggal 20 Mei, Selasa depan tandanya. Mungkin Pak Fadian kalau boleh di-share teman-teman, kita sudah melakukan 2 kali tahap bantuan. Yang pertama itu di akhir bulan April sebelum Ramadan, lalu yang kedua itu di awal bulan Ramadan kemarin, kita salurkan sekitar 200 paket sembako. Dan insya Allah ini tahap yang ketiga kita akan salurkan di tanggal 20, jadi sekitar 5 hari sebelum Lebaran insya Allah. Saya ini gambar-gambarnya dari bantuan tahap kedua kemarin. Nah, saya secara bendahara Pejuang Subuh mewakili manajemen Pejuang Subuh MRPI mengajak para jamaah, saudara-saudara sekalian, mari kita sedekahkan, kita infakkan sebagian dari harta kita bagi teman-teman yang masih berkelapangan rezeki. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang saat ini banyak sekali sedang dalam kesulitan dalam kondisi ini, banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari PSBB yang sudah diterapkan ini. Mudah-mudahan dengan bantuan ini paling enggak kita bisa membantu mereka untuk melewati Lebaran dengan adanya makanan di rumah mereka, untuk menyambung livelihood ya, menyambung kehidupan mereka, makanan mereka. Ini paket yang kita bantu adalah beras 5 kilo, mie instan 15 buah,
minyak 1 kilo, sardin 1 buah, kecap 1 botol, dan gula 1 kilo. Ini satu paketnya 150.000. Kalau rezeki kita cuma ada yang satu paket, kita bantu dengan satu paket. Kalau ada lebih dari itu, kita bantu dengan lebih dari itu. Sekali lagi ini rekening yang bisa disalurkan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi ke Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 711-954-3357, atas nama Irwan Prima Aditya, saya selaku Bendahara Pejuang Subuh MRPI. Mungkin bisa difoto bagi Bapak Ibu-Ibu yang ingin berpartisipasi. Kami tunggu partisipasinya dari saudara-saudara semua. Terima kasih. Baik, Pak Imam, kita lanjutkan dialognya Pak Imam ya, dengan tanya jawab dari teman-teman semua. Saya mohon izin, saya mulai dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di chat. Pak Imam ini cukup banyak, mungkin saya batasin yang di chat ada 3. Nanti lalu saya lanjut dengan beberapa teman-teman juga mungkin antusias untuk bisa bertanya langsung atau diskusi langsung. Pertama, Pak Imam, saya bacakan. Bentar ya. Ada pertanyaan tadi saya lihat dari pertanyaannya itu adalah mengapa kita itu, sebentar ya Pak ya, tadi udah turun ke bawah ini tadi. Oke. Pertanyaan dari Pak Ibnu Dwianto. Assalamualaikum. Pak Imam mau tanya, mengapa umat Islam sekarang agak tertinggal? Apakah karena sistem dunia yang sekarang berjalan itu bertentangan dengan syariah Islam, sehingga sulit diikuti oleh sistem Islam? Itu pertanyaan pertama Pak Imam, pandangannya. Langsung? Silakan Pak, ya. Baik. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, dalam tradisi kita, dalam ajaran kita, kita tidak pernah melompat menyalahkan orang lain. Tapi selalu kita kembali dulu merenung, apa yang salah dengan kita. Karena itulah sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Rasulullah hampir mendapat musibah di Uhud, karena kesalahan sebagian pengikut yang tidak tahan dengan harta rampasan itu. Demikian juga di Hunain, karena merasa lebih banyak sehingga ada perasaan kurang tawakal kepada Allah. Maka di saat umat kita seperti sekarang ini, ada satu hal yang sangat menyedihkan bahwa kita sering kali melompat menyalahkan orang lain. Apalagi membangun berbagai macam teori konspirasi yang terkadang semakin menjadikan kita merasa lemah dan merasa pesimis. Dan oleh karenanya saya kira yang pertama harus kita lihat adalah coba kita kembali kepada diri kita, kira-kira mungkin dalam bahasa Inggrisnya what's wrong with us? Apa yang salah dengan kita? Saya melihat bahwa kesalahan yang paling utama adalah karena kita setengah hati mengikuti ajaran agama ini. Setengah hati itu boleh berarti keimanan yang tidak sungguh-sungguh, boleh berarti juga setengah mengambil ajaran agama. Kita anggap memilah-milah ajaran agama ini. Dan ayat Al-Quran jelas. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu mengimani sebagian dari kitab suci lalu mengkafiri sebagian? Balasan bagi orang-orang yang bersikap seperti itu adalah kehinaan, khizyun fil hayatid dunya. Maka ragam kehinaan yang kita alami sekarang ini boleh jadi akibatnya adalah sebagai akibat dari kesetengahhatian kita dalam mengikuti ajaran agama ini. Kita tidak self confident karena kita setengah hati. Maka kita tidak punya rasa percaya diri. Maka kita tidak merasa izzah, tidak merasa mulia dengan agama ini. Oleh sebab itulah saya kira, yang pertama kita harus bangun adalah izzah dzatiyah. Kita harus mulia dengan ajaran agama ini. Kita sungguh-sungguh mengambil ajaran agama ini. Dan percayalah, kami yang hidup di tengah kota kapitalistik ini, dan New York adalah pusat kapitalisme dunia, saya yakin bahwa ajaran agama ini adalah ajaran agama yang sangat dahsyat. Dan akan menjadi salvation, penyelamat dari ambang kehancuran peradaban manusia saat ini. Tapi masalahnya kembali kepada kita. Sampai di mana kita memahami, sampai di mana kita sungguh-sungguh mengikuti, meyakininya, kemudian mengambilnya secara totalitas. Maka sekali lagi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kita terbelakang? Pertama adalah harusnya kita melakukan self-introspection. Kita melakukan introspeksi,
kemudian kita melakukan self-correction, bahkan self-criticism, bahkan mengkritik diri kita sendiri. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang kamu tidak lakukan? Ini bukan untuk penceramah saja. Ini untuk seluruh umat Islam. Karena ini untuk ajaran. Kenapa ajaran agama ini kadang-kadang kita jadikan sebagai slogan. Tapi kita tidak praktekkan. Agama Islam itu adalah kekuatan ekonomi dengan zakatnya. Oh, kenapa kita serba terbelakang ya dari segi perekonomian? Oh, mungkin karena sistem perekonomian dunia yang salah, kapitalisme. Kenapa kita nggak menghadirkan sistem yang alternatif, kan begitu? Loh, kita menyalahkan orang, tapi kita sendiri nggak membangun itu. Nah, kalau alternatif kita terbangun, orang akan menjadikan kita witness, akan menjadikan kita pusat perhatian. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Syuhada 'alan nas itu salah satu maknanya adalah bahwa kita akan menjadi pusat perhatian. Tapi kan kita nggak ada sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk menjadi pusat perhatian. Orang nggak mau memperhatikan kita kok. Dari segi ekonomi nggak mau memperhatikan kita. Dari segi politik juga kita semeraut. Dari segi kehidupan sosial juga, kedisiplinan sekarang tidak kacau balau. Dari segi apa macam-macam lah. Semua mana orang akan tertarik memperhatikan kita. Jadi sekali lagi, kalau umat ini bisa melakukan self-correction, maka insya Allah kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi saya yakin bahwa sekali lagi, walaupun memang ya ada pihak-pihak luar, kita nggak sadari itu. Makanya Al-Quran mengatakan wal yahdhar, maka berhati-hatilah. Kehati-hatian itu penting. Tapi kehati-hatian tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita membangun amarah saja, emosi saja, menyalahkan orang saja, tapi justru kehati-hatian itu menjadikan kita lebih kuat untuk mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan begitu. Maka sekali lagi, ketika kita menghadapi kenyataan seperti ini, maka jangan kita cepat melompat menyalahkan orang, tapi justru mari kita bercermin. Apa sih kekurangan kita? Jangan-jangan ini sumbernya dari kita. Biasanya misalnya, antar umat Islam berpecah belah. Kita mengatakan kan, oh yang atur itu kan, anggap misalnya Amerika. Perang di Timur Tengah antar saudara-saudara Muslim terjadi, antar kelompok, oh Amerika yang atur. Nah sekarang pertanyaannya, yang berkuasa dalam kehidupan seorang Muslim itu siapa? Amerika atau agamanya, Qur'annya? Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Amerika mengatakan innamal mu'minuna harusnya pecah belah kan gitu. Nah yang diikuti yang ikhwah atau yang pecah belah gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan keimanan kita kepada Al-Quran, Amerika nggak mampu melakukan apa-apa. Yahudi nggak mampu melakukan apa-apa. Mereka bisa melakukan apa-apa karena kita yang tidak sungguh-sungguh dengan agama kita ini. Maka sekali lagi, hal yang perlu kita rubah pertama, jangan kita cepat-cepat menyalahkan orang sebelum melakukan perbaikan pada diri kita sendiri. Saya kira itu salah satu jawaban, jawabannya panjang tentu banyak, tapi karena biar yang lain juga bisa bertanya. Baik, terima kasih Imam Samsi. Kita ambil dua lagi dari chat ya Pak Imam. Ini yang kedua adalah saya gabungan di pertanyaan ini dari Bapak Kabak Grenata dengan Pak Budi. Ini Pak Imam mau nanya kenapa umat Islam itu sering dipandang sebagai teroris dan bagaimana kita menghadapi gitu ya orang yang latar belakangnya berbeda. Bagaimana merespon terhadap pandangan tersebut? Demikian Pak Imam. Ya, jadi pandangan bahwa Islam ini adalah inspirasi atau sumber teror bukan sesuatu yang baru ya. Itu merupakan fenomena historis dunia barat dan Amerika khususnya. Jadi jangan menyangka bahwa Islam itu teroris hanya karena 9/11. Bukan. Itu dari dulu pun. Jadi sering saya berikan contoh, ilustrasi ya, contoh saja. Bagaimana di barat ini orang-orang Islam itu selalu dipersepsikan sebagai begini, orang tinggi besar, ya, ini orang tinggi besar, memakai jubah seperti yang saya pakai ini, dengan sorban, janggut panjang, berdiri di padang pasir di samping onta dengan pedang terhunus. Ini coba lihat poin-poinnya itu. Orang tinggi besar berarti orang Arab, janggut panjang, pakai jubah, pakai sorban berarti orang Arab. Di padang pasir itu ada tafsirannya. Kenapa di padang pasir seolah-olah Islam itu terbelakang? Karena padang pasir itu antitesis daripada perkotaan. Jadi nggak ada kemajuan. Islam itu nggak membawa kemajuan apa-apa. Kenapa di samping onta orang Islam itu nggak mengenal sains dan teknologi? Alat transportasinya onta dan kuda, kira-kira begitu. Ya. Nah, kenapa? Ini yang paling penting. Kenapa dengan pedang terhunus? Karena dari dulu Islam ini dituduh agama yang disebarkan dengan kekerasan, dengan terorisme, dengan peperangan, dengan pemaksaan gitu. Itu terjadi sudah sepanjang masa. Dan ketika terjadi 9/11, sesungguhnya itu adalah seolah-olah bagi mereka pembenaran, justifikasi, mendapat pembuktian. Kalau selama ini tuduhan-tuduhan, sekarang buktinya. Kalau Islam itu dianggap agama teror, sudah sekarang terbukti. Kita diserang oleh teroris. Dan yang teroris siapa? Muslim.
Dan yang diruntuhkan itu bukan gedung biasa, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Itu gedung yang maha penting di dunia barat. Kenapa maha penting gedung itu di dunia barat? Karena itu adalah WTC, World Trade Center, pusat kapitalisme dunia. Maka dua gedung itu adalah simbolnya kapitalisme dunia. Sekarang sudah diruntuhkan. Yang meruntuhkan siapa? Orang Islam. Apa maknanya? Orang Islam itu melawan kemajuan. Orang Islam itu selalu ingin menjadi orang-orang Badui terbelakang gitu. Maka mohon maaf, Islamofobia bukan sejarah baru di Amerika. Sudah sepanjang masa. Dan sesungguhnya kalau kita sadar tentang dakwah, yang namanya fobia itu bukan terjadi zaman sekarang. Dari para nabi juga kan ada fobia-fobianya kan. Bahkan nabi yang paling tertantang berat itu yang disebut Ulul Azmi kan. Ada 5, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Kenapa mereka diberikan gelar Ulul Azm? Karena mereka menghadapi tantangan yang paling berat. Maka yang disebut tantangan dakwah adalah sunnatullah, proses. Saya tidak berkecil hati. Semakin naik tantangan itu, saya sekarang merasa, wah pasti ada peluang lagi. Ini sudah menjadi moto saya. Setiap ada tantangan dan semakin besar tantangan itu, membangun keyakinan bagi saya bahwa pasti Allah menyiapkan peluang yang lebih besar lagi. Dan itu saya mendapatkan bukti-bukti setelah 9/11. Betapa 9/11 itu dianggap sebagai kuburan Islam. Tapi alhamdulillah Allah membalik. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, rencana Allah yang terbaik dan pasti berlaku. Mereka Allah balik itu menjadi kuburan, menjadi momentum kebangkitan dakwah dan Islam di Amerika Serikat. Sejak itu berbondong-bondong orang Amerika belajar Islam. Banyak yang masuk Islam, banyak yang mengenal Islam. Alhamdulillah banyak sekali yang memeluk agama Islam. Walaupun memang ini sunnatullah yang lain, semakin nampak Islam ini, semakin mereka yang takut itu semakin ketakutan pula. Yang khawatir semakin khawatir pula. Maka naiknya Donald Trump, ini rahasia, jangan sebut ya, kemana-mana. Ini rahasia. Naiknya Donald Trump itu salah satunya adalah karena orang semakin khawatir kok perkembangan Islamnya semakin hebat. Naiklah seseorang yang cukup rasis bernama Donald Trump itu. Karena memang dia rasis, saya kenal. Saya pernah ketemu kok, saya punya cerita bersama dia. Maka saya kenal Donald Trump siapa. Maka sekali lagi, menghadapinya tentu adalah pertama, kita jangan pernah ragu bahwa Allah pasti akan terus-menerus menjaga agamanya itu. Islam itu tidak akan pernah terkalahkan. Percaya saja. Percaya. Saya yakin bukan sekedar memang karena Al-Quran mengatakan, itu janji Al-Quran. Tapi karena dari pengalaman-pengalaman yang ada. Semakin ditantang Islam ini semakin naik. Tidak pernah terbalik. Islam dan kebenaran tidak akan pernah terkalahkan. Yang terkalahkan itu orang Islam yang ragu-ragu dengan Islamnya. Itu pasti akan terkalahkan. Allah mengatakan yuriduna litfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menyempurnakan. Dan mohon maaf, Allah tidak mengatakan wallahu yutimmu, Allah menyempurnakan, tapi Allah penyempurna. Ada beda di situ. Kalau Allah penyempurna itu dijamin. Misalnya, ada pengajar, ada orang yang mengajar, dan ada guru. Mana yang lebih kuat posisinya? Orang yang mengajar atau guru? Guru, karena guru sudah pasti mengajar. Tapi yang mengajar belum tentu guru. Allah itu penyempurna, bukan menyempurnakan saja. Memang penyempurna. Maka jangan kita pernah ragu, agama Islam itu akan sempurna. Ya. Jadi harus yakin, umat ini harus yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna dan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah penolong bagi agama-agama Allah ini. Kunu ansarallah. Sebagaimana Isa mengatakan kepada Hawariyun, man ansari ilallah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah ini? Tentu bagi kami yang ada di bumi barat, ya terus-menerus tidak saja mendakwahkan dalam arti menceramahkan agama, tapi yang terpenting adalah bagaimana menampilkan ketauladanan dalam kehidupan. Dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Bagaimana kita tampilkan bahwa Islam itu datang bukan sebagai ancaman, tapi Islam itu datang sebagai kontribusi nyata bagi kehidupan manusia. Dan itulah selalu kami kedepankan. Jadi itu yang terbaik menghadapi Islamofobia itu, saya kira kesimpulannya, jangan terlalu mengandalkan ceramah-ceramah saja. Tidak semua orang Islam bisa ceramah, tapi semua orang Islam harus dai. Dan ceramah-ceramah yang berapi-api juga terkadang ya bukan sebuah solusi, tapi yang menjadi solusi terutama dan yang paling efektif adalah ketauladanan itu. Kalau bangsa Indonesia bisa menjadi contoh tauladan, maka saya kira bangsa Amerika bisa bercermin ke Indonesia. Tapi kapan ya kita bisa menjadi tauladan kepada bangsa-bangsa yang lain? Itu kan saya kira begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, Pak Imam, satu lagi dari chat saya ambil, mungkin saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama. Assalamualaikum Imam Samsi, apakah betul Islam itu adalah the fastest growing religion
in US. Jadi agama yang paling cepat tumbuh di Amerika. Dan pertanyaan berikutnya, apakah setelah mereka memeluk Islam, apakah mereka itu terbina dengan baik dan sistematis di sana? Demikian pertanyaannya. Ya, kalau itu pasti benar adanya, dan ini pengalaman kami dari sejak 9/11, alhamdulillah Islam ini berkembang terus-menerus. Ya, dari masa ke masa ada tantangan-tantangan. Ya, termasuk tantangan ketika terpilihnya Donald Trump ini. Tapi ini tidak mengurangi perkembangan Islam. Ketika kita berbicara tentang perkembangan, tentu bukan sekedar jumlahnya. Jumlahnya besar, alhamdulillah. Minimal di Amerika ini sekitar 20.000 orang per tahun masuk Islam. Tapi bagi kami bukan sekedar jumlah. Yang paling penting itu kualitasnya. Kenapa? Karena yang memeluk Islam di Amerika sekarang ini bukan lagi rata-rata dari Afro-American ya, di penjara-penjara seperti sebelum 9/11. Tapi yang terbanyak itu Hispanik, dari kalangan Hispanik. Hispanik yang keturunan Meksiko, Kolombia, Spanyol, tapi mereka orang Amerika, lahir di Amerika, ya, seperti Puerto Rico dan sebagainya. Nah, mereka ini rata-rata masuk Islam alasan terutama karena mendapatkan bahwa Islam adalah agama yang paling rasional. Ya. Maklumlah di agama mereka yang dahulu, terkadang semakin merasa beragama atau semakin tidak menghormati akal gitu. Maka ketika masuk agama Islam, alhamdulillah dia bisa mempersatukan antara hati dan akal. Jadi mereka sangat senang dengan agama Islam. Yang kedua, dari kalangan teman-teman putih juga sudah banyak yang masuk Islam. Jadi kualitasnya semakin baik. Dari kalangan anak muda, berpendidikan, profesional. Maka jangan terkejut, ada 2 congresswomen, 2 tahun yang lalu terpilih. Yang satu keturunan Somalia, yang satu keturunan Palestina. Negaranya belum ada, Palestina belum ada. Belum merdeka. Yang satu Somalia, negaranya kita tahu saja di mana Somalia itu. Tapi putrinya, 2 putrinya sudah menjadi anggota Kongres di Amerika Serikat. Maka alhamdulillah perkembangan memang kalau dikatakan the fastest growing religion, yes of course. There is no doubt about that. Lalu bagaimana menangani teman-teman mu'alaf ini? Memang terkadang tidak mudah. Karena kebanyakan imam-imam adalah pendatang, termasuk saya adalah imigran. Dan terkadang terjadi bahwa kita imam-imam imigran ini kurang bisa menyesuaikan diri. Gitu. Jadi cara komunikasi kita, saya istilahkan komunikasi bulldozer. Ya. Kita menyampaikan apa adanya, padahal belum tentu sesuai dengan kepada siapa yang kita sampaikan. Tujuannya untuk mendidik, tapi justru mengusir terkadang. Menyakitin orang. Nah, oleh sebab itu, perlulah para ulama kita ini, para ustadz kita ini, para da'i kita ini, ketika berada di sebuah tempat, itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Khatibun nasa qadra uqulihim. Berbicara kepada orang sudah kapasitas pemikirannya. Jadi jangan kita cara pandang kita di Saudi dibawa dengan cara pandang di Amerika, akan beda. Cara pandang kita misalnya di Kairo dibawa ke New York, ya pasti akan berbeda. Orang akan terpental. Dan oleh sebab itulah maka menjaga para mu'alaf kita ini sangat tidak mudah. Oleh sebab itulah terkadang ada grup-grup tertentu kita lakukan, misalnya di Nusantara Foundation ini, saya tadi diminta bicara tentang Nusantara Foundation dan pesantren. Yeah. Jadi ketika saya sudah selesai menjadi imam di Islamic Center tahun 2014, saya mendirikan yayasan ini namanya Nusantara Foundation. Saya mendirikan yayasan ini menamai Nusantara Foundation dan bukan perwakilan Islam Nusantara ya, jangan salah pahami. Sebenarnya karena ada jawaban terhadap kegalauan panjang saya. Salah satu kegalauan saya kok Indonesia itu kurang dikenal di Amerika ya. Kenapa ya? Saya biasanya kalau memberikan ceramah di universitas, ini bukan di pinggir-pinggir jalan, di universitas. Memberikan ceramah tentang Islam, lalu saya mengatakan saya dari Indonesia, biasanya orang diam dulu. Kelihatannya respect-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau saya ganti kata Indonesia dengan Bali, semua teriak, yes, Bali is beautiful. Oh, kok seolah-olah Indonesia ini bagian dari Bali ya? Atau Indonesia itu di samping Bali? Gitu. Kenapa Indonesia nggak dikenal? Gitu? Maka saya sengaja memberikan nama yayasan saya, Yayasan Nusantara, biar nama besar ini terikutlah kira-kira begitu. Alhamdulillah, salah satu niat pertama yang saya ingin lakukan dengan Nusantara ini membangun Mu'alaf Center. Ya, Mu'alaf Center. Karena memang saya rasakan betul betapa penting bagi mereka untuk dibina. Ya, mu'alaf ini bisa terjadi 2 hal. Bisa kembali ke dunia lama, menjadi penjudi, menjadi pengkelahi seperti Mike Tyson itu, atau menjadi agak ekstrim. Jadi ada juga di kalangan mu'alaf ini tiba-tiba menyalahkan semua orang Islam. Karena kenapa? Semangatnya setinggi langit, tidak punya ilmu. Itu terkadang terjadi. Maka perlu kita bina dengan baik. Maka tujuan pertama saya membangun Mu'alaf Center. Tapi alhamdulillah 3 tahun saya usahakan, bahkan bekerja sama dengan Yayasan Dompet Duafa di Indonesia juga, tidak jadi-jadi. Hingga 2 tahun yang lalu, saya tiba-tiba mendapat tantangan baru. Saya ditawarin untuk membeli sebuah properti di daerah Connecticut, dan kalau melihat tempat saya duduk sekarang ini, saya lagi di pesantren ini. Lagi di pesantren. Ya. Saya kemudian ditawarin membeli sebuah properti 7,5 hektar, dan ada beberapa gedung tua di dalamnya. Maka ketika saya melihat lokasi ini, yang teringat bukan Mu'alaf Center, yang teringat pesantren.
karena saya alumni pesantren. Saya katakan, ya kenapa ya? Saya tidak mendirikan saja sekalian pesantren di Amerika. Maka alhamdulillah sejak 2 tahun ini saya memang memperjuangkan untuk mendirikan pondok pesantren. Lahan sudah kita miliki, di dalamnya ada gedung-gedung tua sudah kita renovasi, dan walaupun pesantren secara full belum kita buka sekolahnya, tapi sebagai pesantren kita sudah mulai memanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan komunitas. Ya, pernah kita melakukan buka puasa bersama, kemudian pelatihan kepemimpinan, dan lain sebagainya kita lakukan di tempat ini. Ada perkemahan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah cita-cita mulia ini tetap kita lanjutkan. Mohon doa dan dukungannya. Di Indonesia, Nusantara Foundation ini sudah resmi sebagai yayasan di Indonesia. Maka kalau teman-teman kita di Indonesia ingin ikut sharing, ikut membantu, silakan saja lewat Nusantara di Indonesia. Memang saya sengaja melakukan fundraising dari Indonesia. Tujuan saya adalah begini. Indonesia ini kan negara muslim terbesar dunia. Dan Indonesia ini tidak kecil-kecil banget. Tidak kecil-kecil banget. Pertanyaan saya, kenapa setiap kali ada proyek besar Islam, itu pasti nama Saudi yang timbul. Pasti nama Qatar yang timbul. Pasti nama Emirat yang timbul. Ya kapan Indonesia bisa timbul namanya? Maka saya ingin melakukan fundraising Indonesia ini, walaupun memang tidak mudah, soalnya kalau rupiah didolarkan jadi sedikit. Gitu. Tidak mudah. Gitu. Tapi ya saya tetap konsisten dengan Indonesia, karena saya ingin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mungkin saya sudah meninggal dunia, saya ingin orang melihat bahwa ini sumbangan Indonesia. Ini sumbangan Indonesia. Bukan lagi sumbangan Saudi. Itu tujuan saya. Maka kalau saya melakukan fundraising, tujuan saya, jadi mohon doanya juga, mohon juga supportnya, dukungannya melalui Nusantara Foundation di Indonesia yang kantornya ada di daerah mana itu saya lupa. Ada teman-teman nanti yang bisa menghubungi panitia. Ya. Amin. Semoga upaya Pak Imam di sana untuk membangun pesantren ini dimudahkan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pembangunan pesantren ini di Connecticut ya tadi ya Pak Imam ya, ininya ya. Saya baca-baca. 2 jam ya, kotanya namanya apa? Modest ya Pak Ustadz ya. Salah ya kotanya ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi saya atau ke Pak Fadian. Mari kita dukung, ini niatnya baik sekali. Bagaimana pesantren ini bisa satu mewakili Islam yang rahmatan lil alamin, membantu para mualaf untuk mempelajari agama kita, dan sekaligus juga untuk mempromosikan Indonesia ya Pak Imam ya di kancah internasional. Terima kasih. Baik, Pak Imam, ini berikutnya kita masih ada waktu sedikit, kita buka untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ya Pak Imam ya, atau berdiskusi ya. Saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, Pak Edi ya, Pak Edi dulu mungkin ya. Silakan Pak Edi. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Aduh, kalau saya di New York teringat kalau kita berjalan-jalan di Times Square-nya ya. Iya. Sekarang Times Square seperti kota mati itu, sepi. Sekarang ya Ustadz. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita dengan teman-teman di sana itu mencari tempat sholat itu paling sulit kalau di Times Square-nya ya, daerah-daerah itu. Nah, pertanyaan saya dengan perkembangan yang sangat bagus, saya mendapatkan info ada beberapa gereja yang dibeli oleh komunitas Islam untuk dijadikan masjid atau musola. Itu mungkin bisa diberikan penjelasan ya Ustadz, sehingga kita para mungkin pelancong terutama dari Indonesia untuk mencari tempat musola itu lebih mudah gitu. Itu di mana tempatnya? Bukan hanya kita ke Times Square, hanya mesti ke Hard Rock Cafe gitu aja gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ada bukan hanya beberapa tapi banyak sekali gereja-gereja yang dibeli teman-teman kita untuk jadikan masjid. Saya kasih contoh warga Indonesia saja. Jadi warga Indonesia di Amerika ini udah punya 5 masjid. 1 di New York, 1 di Philadelphia, di Washington, di Houston, dan di LA. Nah, dari 5 ini, 3 diantaranya dari gereja. Washington DC itu dari gereja, dibantu oleh Pak SBY. Kemudian di Houston, itu dari gereja juga. Dan tanahnya cukup luas. Dan yang terakhir ini, cukup besar, di LA, dibantu sama Pak Erick Thohir, itu dari gereja juga. Jadi dari 5 masjid Indonesia yang dimiliki warga Indonesia, itu 3 diantaranya dari gereja. Jadi kalau dikatakan banyak gereja yang dijual, ya alhamdulillah, kenyataannya begitu. Dan lebih mudah untuk kita menjadikannya masjid ketimbang misalnya dari gedung yang lain. Kenapa? Karena itu sudah public place, tempat umum. Jadi kalau misalnya dari rumah ya harus kita berjuang dulu.
Karena rumah tentu untuk dijadikan sebagai public use tidak mudah. Harus ada proses-proses yang harus kita ganti. Tangganya bagaimana, pintunya bagaimana. Tapi kalau sudah dari gereja, palingan salibnya udah dihilangkan, tempat duduknya dihilangkan, kiblatnya kita benarkan, sudah selesai jadi rumah ibadah. Nah itu memang betul. Nah, kalau kembali ke kota New York khusus ya, memang kota New York ini kan kota yang mungkin terpadat di kota dunia, apalagi kalau di sekitar Times Square. Tapi ada beberapa masjid di sekitar Times Square itu. Dulu Nusantara Foundation itu kantornya di dekat Times Square, di 43 Street. Itu di gedung kita ada masjid, namanya Manhattan Muslim Center. Dan ada Jumatan, ada sholat 5 waktu gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat yang terkadang tidak kelihatan masjid, tapi ada sholat jamaah di situ. Nah mungkin kalau di Google, apa nggak bisa dapatkan lewat Google, saya nggak tahu. Tapi ada beberapa, saya bisa mengenal imamnya karena saya beberapa kali khutbah di tempat tersebut. Jadi sekarang ini Alhamdulillah, masjid-masjid sudah semakin semarak di mana-mana. Dan yang lebih nampak di kota New York itu, kalau Bapak coba berkunjung sekali lagi, adalah makanan halal di mana-mana. Yang halal food itu, yang jual-jual makanan dorongan itu, vendor, itu hampir halal itu halal food. Ya. Bahkan ada halal food dari kota New York, itu dari pinggir jalan. Sekarang sudah mengekspor ke Indonesia kan? Apa namanya itu? Halal gai. Saya pulang ke Indonesia, kok di sini ada halal. Ya, saya masuk ke di pertokohan Indonesia, kok ada halal gai? Di mall ya? Ya, di Science City. Halal gai itu dimulai dari Fifth Avenue, Jalan 58 kalau tidak salah, dekat Hilton, dekat Hotel Hilton. Nah, ini dari jual makanan di pinggir jalan dan belakangan berkembang luar biasa. Di mana-mana dia buka cabangnya, bahkan ingin ada yang membeli gerobaknya itu ingin dibeli, tempatnya, artinya tempat jualannya ingin dibeli $2 juta, nggak mau dijual. Orang Mesir ini, namanya Mustafa, teman kita. Nah, sekarang sudah mengekspor ya, termasuk ke Indonesia, dibuka cabangnya dengan halal gai. Itu franchise sekarang. Ya. Dan Alhamdulillah, jadi ya Islam semakin berkembang. Ya. Kita di New York ini hampir 10%, bahkan sekitar 10% penduduknya itu Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Usaha menengah ke bawah itu halal meat, apa itu orang Islam banyak di mana-mana. Di kepolisian ya itu 1.400-an lebih itu anggota NYPD adalah Muslim, alhamdulillah. Kemudian ya di sekolah-sekolah ya Idul Fitri, Idul Adha sudah libur sekolahnya. Ya. Kemudian sekarang ada beberapa sekolah umum, public school itu masuk makanan halal. Karena kita menuntut pemerintah kota, karena banyak murid-murid kita beragama Islam, mereka perlu makanan halal, mereka akomodir, alhamdulillah. Sekarang mereka sedang mengusahakan makanan halal di penjara-penjara. Jadi alhamdulillah Islam berkembang terus-menerus, apalagi di saat pandemik sekarang ini. Islam semakin diapresiasi alhamdulillah. Kenapa? Karena kita membuktikan di garda terdepan bahwa kita bisa melakukan kontribusi nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita di sini. Alhamdulillah. Baik Pak Imam, terima kasih. Pak Edi, cukup puas Pak Edi? Terima kasih Ustaz. Iya. Pak Edi selama ini nyarinya ke Broadway sih, jadi nggak ketemu masjidnya Pak. Baik. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya ke Imam? Pak Bustam dulu ya Pak ya. Pak Bustam silakan Pak. Pak Bustaman Pak. Ini juga tokoh Sulawesi juga nih Pak. Pak Bustaman Pak. Penasihat kita Pak. Sulawesi Selatan Pak. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Bustam. Saya cuma mau nanya Pak. Apa strategi yang mengajak saudara-saudara kita ini yang Muslim, terutama yang laki-laki, untuk betul-betul mencintai masjid, terutama untuk sholat subuh. Kita membangun ini semangat kerja subuh ini adalah cita-cita kami ini adalah tidak jauh daripada gimana supaya minimal separuh dari sholat Jumat, sholat subuh. Nah, itu kita pengen tuh mungkin ada hal-hal yang kiat yang mungkin gitu menurut Pak Imam itu apa kita bisa kembangkan itu, bisa ambil suatu pelajaran di situ Pak. Itu aja Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya tentu kalau kita menyadari secara agama ya betapa keutamaan sholat subuh itu, saya yakin tidak ada orang Muslim yang akan tinggal di sholat subuh di rumah. Kalau kita sadar tentang apa keutamaan sholat subuh berjamaah itu. Tapi mungkin kita tahu tapi belum sadar. Karena beda antara tahu dan sadar. Jadi mudah-mudahan kesadaran itu semakin tumbuh.
walaupun memang kesadaran ini kan perlu juga pancingan-pancingan, perlu motivasi-motivasi. Maka misalnya di Jamaica Muslim Center itu salah satu yang kami lakukan adalah setiap hari Minggu ada sarapan bersama, dan bukan saja sarapan, ya, kemudian kita melakukan olahraga ringan bersama. Nah, rupanya banyak orang tua ini tertarik dengan olahraga ringan ini karena mereka, apalagi musim dingin di kota New York ini kan semua pergelangan bisa sakit-sakit ini, maka perlu gerak-gerak gitu. Nah, alhamdulillah dengan olahraga ringan ini orang tua pun datang itu salat subuh di masjid kita, bahkan di musim dingin sekalipun. Bayangkan di musim dingin kadang salju, tapi orang tua orang tetap datang. Alhamdulillah di masjid kita ya, ini kan kita berada di negara minoritas. Tapi alhamdulillah di Jumatan, di salat subuh kita itu ya terkadang minimal setengah ya masjid itu terisi. Ya, artinya minimal sekitar 200-300 orang. Karena Jumatan kita 1000-an orang di Masjid Jamaica Muslim Center ini. Jadi itu salah satu yang kita lakukan. Anak-anak muda untuk kita tarik, kita siapkan tempat main tenis meja di basement juga ada bagi mereka. Nah, tentu yang menarik juga dari masa ke masa harus ada kajian-kajian yang memang menarik perhatian orang. Ya, kajian-kajian yang tidak membosankan, ya, tapi selalu menumbuh-suburkan semangat. Jadi saya kira intinya ada pada kegiatan, Pak. Kalau salatnya sudah pasti sudah tahu apa keutamaannya. Tapi bagaimana memancing ya agar orang bisa sadar keutamaan ini dengan adanya misalnya pancingan-pancingan seperti tadi itu. Dan saya tidak tahu persisnya di Indonesia bagaimana memancing warga kita, karena memang terkadang ya kita ini kan berislam taken for granted. Kita lahir dari ayah dan ibu yang muslim, seolah-olah sudah otomatis kunci surga itu udah di kantong kita gitu. Kita terkadang betul-betul iri pada para mu'allaf ya. Karena mu'allaf itu begitu masuk Islam, semangatnya luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Ini Amanda yang saya sebutkan tadi itu Amanda peneliti di Shiva University. Shiva itu IAIN-nya Yahudi di kota New York. Ya. Dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, seminggu kemudian datang kepada saya, dia bilang, saya mau keluar katanya. Saya katakan, jangan, kenapa keluar? Kamu duta besar kita di sana. Dia katakan, karena saya mau ganti foto saya, ID saya, foto di ID saya, di kartu identifikasi itu. Di kartunya, kartu pengenal. Loh, kenapa harus ganti? Dia katakan, karena fotonya nggak pakai jilbab. Saya mau foto yang pakai jilbab. Kalau ini tidak diganti, katanya dia keluar. Saya katakan silahkan dibicarakan baik-baik. Ternyata anaknya masih muda, pintar, diperlukan. Akhirnya fotonya pun diganti. Inilah komitmen mu'alaf kita ini. Terkadang kita umat Islam ini, karena begitulah lahir dari ibu dan bapak yang muslim, kita setengah hati mengambil ajaran agama ini. Maka sekali lagi kadang kita iri hati kepada para mu'alaf itu. Dan oleh karenanya saya kira terus-menerus kita bangun semangat anak-anak muda kita khususnya, warga kita semuanya, bahwa luar biasa Allah siapkan bagi kita itu dengan salat jamaah subuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Imam Samsi. Terima kasih Imam. Ada Pak Sony. Sony. Pak Sony, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, terakhir insyaallah. Silakan Pak Sony. Assalamualaikum Ustaz, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat ya perkembangan Islam itu di luar negeri, di Amerika, di London, di Inggris itu begitu meningkat pesat, Ustaz. Jadi Islam itu kelihatannya di sana semakin kuat. Tapi saya merasakan justru di negeri yang mayoritas umat muslim terbesar di dunia, saya seperti merasakan apa yang dikatakan oleh Rasul. Kita ini seperti buih di lautan. Udah seperti itu. Saya nggak tahu ya. Itu perasaan saya. Saya nggak tahu bapak-bapak yang apakah merasakan hal yang sama. Tapi itulah yang saya rasakan, Ustaz. Kenapa demikian gitu ya? Kemudian yang lain Pak Ustaz mengenai ini. Saya beberapa kali melihat video Ustaz, dan saya yakin banyak antusias dari kawan-kawan yang lain juga yang ini mengetahui suatu video atau Ustaz bisa membuat suatu video biografi Ustaz dari awal sampai dengan akhir, bagaimana perjuangan Ustaz di sana, tapi dalam bentuk versi long version Ustaz ya. Apa-apa kiat-kiatnya di sana melakukan syiar, ya, lalu experience apa, lalu hambatan-hambatan apa saja gitu, sehingga bisa menjadi motivasi buat kami di sini gitu. Yang terakhir sih paling saya mau nanya tadi Ustadz yang mengenai komunitas Islam di Santa Cruz Ustadz. Itu aja Ustadz. Syukur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa kok kita ini begitu nampak seperti dihinakan dan hina. Terkadang hina sendiri.
Karena hilangnya izzah tadi itu, hilangnya rasa harga diri, percaya diri, rasa mulia dengan agama kita ini berkurang. Dan rasa mulia dengan beragama kita ini berkurang karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah memang kita mengambil setengah hati agama ini. Mengambil setengah hati. Dan ketika agama ini kita ambil setengah hati, maka dampaknya akan sangat minim sekali dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yahya diingatkan oleh Allah, khudil kitaba biquwwah. Ambillah kitab suci ini dengan kesungguhan. Maka kalau kita ingin kembali dengan kejayaan kita, dengan kehormatan dan kemuliaan kita, maka mari kita ambil agama ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh yang saya maksud adalah sepenuh hati dan juga secara sempurna udkhulu fis silmi kafah itu. Jadi jangan kita berislam sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ini kita anggap ringan, kita ambil. Yang ini kita anggap bertentangan dengan kepentingan dunia, kita kemudian singkirkan begitu saja. Ini yang menjadi penyebab kenapa kita ini kok menjadi seperti dihinakan oleh banyak orang. Nah tentu hal lain adalah bahwa hilang kepemimpinan di kalangan umat kita ini. Umat kita ini memerlukan pemimpin. Saya di sini tidak berbicara tentang khilafah internasional, global, dan sampai dianggap lagi kita ini melakukan makar, enggak. Tapi minimal bahwa dalam satu negara itu, memang harus ada pemimpin yang bisa mengarahkan umat kita. Mungkin saja tidak dalam kepemimpinan politik, mungkin. Walaupun kepemimpinan politik ini menentukan kehidupan bangsa dan umat. Tapi bagaimana ada satu tokoh atau beberapa tokoh atau mungkin majelis tokoh yang betul-betul bisa menyatukan umat kita ini. Karena umat kita ini tercabik-cabik. Masalahnya karena tokohnya juga mudah tercabik-cabik. Nah ini semua menjadi faktor kenapa kita ini mudah goyah, kemudian seperti buih di atas lautan. Dan kata hina dalam hadis Rasulullah itu, ada disebut wahan ya. Ketika sudah terjadi penyakit wahan itu kan berasal dari kata hina. Wahana yahinu hinatun, kehinaan. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa kamu akan seperti buih di tengah laut. Mengikut arah lautan itu kemana saja. Para sahabat bertanya, amin qillatin al-yawma ya Rasulullah. Apa ketika itu kami kecil, sedikit jumlahnya. Kata Rasulullah, bal antum kathirun. Kamu banyak, mayoritas ketika itu. Tapi kamu memiliki penyakit yang disebut wahan. Ditanya, apa itu wahan? Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan lupa mati. Cinta dunia dan benci mati. Mencintai keluarga, mencintai uang, enggak apa-apa. Tapi hubban jamak radikal dalam cinta itu yang berbahaya. Ya. Kita nggak bisa mengingkari bahwa memang kita cinta harta kita. Kita mencari harta itu. Ada rasa cinta itu pasti. Itu nature, hal alami bagi manusia. Tapi hubban jamak, yang kalau istilah saya, radikal cinta itu, jangan sampai terjadi. Karena itu yang menjadikan kemudian kita hina. Dunia semua menjadi penting, maka siapa yang memiliki dunia, itulah bos kita. Kalau Amerika punya dunia, ya Amerika bos kita. Kalau Cina punya dunia, Cina bos kita. Kenapa? Terlalu cinta kita pada dunia. Kalau kita cinta agama Islam ini, maka berarti Islam itu ada dalam hati kita. Apapun keadaan dunia kita tetap punya respect, punya harga diri, punya kehormatan. Tidak perlu digoyah dan digoncang oleh manusia dengan kegoncangan dunia ini. Itulah kekokohan iman yang kita miliki. Maka umat kita sekarang ini bukan karena miskin dulu, bukan karena terbelakang dulu, bukan. Tapi karena hilang sesungguhnya harga diri yang dimilikinya. Ini adalah bentuk keimanan yang perlu kita tumbuhkan kembali. Sekarang itu Pak, cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita, menjaga kita, mohon doa semua insya Allah. Amin. Terima kasih Imam Samsi. Teman-teman yang lain mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, kita akhiri di sini. Imam Samsi juga sebentar lagi, mungkin 25 menit lagi harus berbuka puasa di sana. Kita akhiri sampai di sini pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih pada Imam Samsi. Thank you so much Pak for your time with us. Bahasa Inggris dikit-dikit nih Pak, kita ngomong Pak Imam Samsi. Terima kasih bukan hanya kehadirannya, but thank you for promoting the Deen, ya, Islam to America. Is a peaceful religion. Thank you for being an inspiration for all of us, especially Indonesian. We are very proud of you. Pak Imam, mohon kalau berkenan dipimpin kami dengan doa sebagai penutup sebelum kita selesaikan kajian ini. Baik, insyaallah singkat. Allahumma amin alhamdulillah bil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillah. Mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih banyak Imam. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa Imam Samsi, teman-teman yang lain selamat berpuasa. Baik, kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.